Beliau Al-Zalil Abu Nur Muhammad Khalil, yaitu Muhammad Munawar Adnan Khalil Ibnu Adnan Ibnu Abdur Rahim, rahimahumullah. Lahir dari seorang ibu yang bernama Afwah binti Khalil bin Kulyubi bin Akli bin Syarifuddin yang dikenal dengan sebutan Sayyid Soleh, karena beliau orang yang istiqomah menjadi imam rawatib di Masjid Manyar. Beliau dilahirkan pada hari Jumat Pon setelah salat Asyar, tanggal 22 Ramadan 1305 Hijriah, yang bertepatan dengan 23 November tahun 1954 Masehi, di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. Beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Darut Taqwa Suci Manyar, Gresik. Yang mana pada hari ini Pondok Pesantren Darut Taqwa berkembang pesat dan memiliki beberapa cabang. Di antaranya, Pondok Darut Taqwa 1 Suci, Pondok Darut Taqwa 2 Suci, Pondok Darut Taqwa 3 Bunder, Pondok Darut Taqwa Tahfizul Quran. Sayyid Ali Rahmatullah, atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di Kerajaan Campa. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi dengan Dewi Chandrawati. Sunan Ampel selalu berpijak pada prinsip kelembutan, kesantunan, dan kebijaksanaan dalam memahami tradisi masyarakat Jawa. Sunan Giri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan, Menak Sembuyu yang lahir pada tahun 1442 Masehi. Di masa kecilnya bernama Raden Paku atau Joko Samudro, kemudian diberi julukan Ainul Yakin oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Selain sebagai ulama atau wali, beliau juga bertindak sebagai raja bergelar Prabu Satmoto dan memerintah kerajaan Giri Kedaton pada tahun 1487 sampai 1506 Masehi. Salah satu cara dakwah Sunan Giri yang menarik adalah dengan membuat lagu-lagu permainan anak seperti jelungan, jor, gula ganti, lirilir, dan cublak suang. Selain ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat, penggunaan lagu permainan tembang dolanan ini juga berfungsi untuk mendidik anak-anak.
Maulana Malik Ibrahim termasuk salah seorang yang pertama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pertama-tama yang dilakukannya ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Setelah berhasil memikat hati masyarakat sekitar, aktivitas selanjutnya yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang. Ia berdagang di tempat pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan Desa Rumo, Manyar. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat tahun ke-1419. Makamnya kini terdapat di Desa Gapura Sukolilo, Gresik, Jawa Timur. Sunan Derajat bernama kecil Raden Syarifuddin atau Raden Qasim putra Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Ia sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Filosofi Sunan Derajat dalam pengentasan kemiskinan kini terabadikan dalam saf tangga ke-7 dari tataran komplek makam Sunan Derajat. 1. Membangun resep Tiasing Sasoma. Kita selalu membuat senang hati orang lain. 2. Jeroning suka. Kudu eling lan waspada. Di dalam suasana riang, kita harus tetap ingat dan waspada. 3. Laksmi taning subrata, tan nyipta marang pringgabayaning lampah. Dalam perjalanan untuk mencapai cita luhur kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. 4. Maperhardaning pancadria, kita harus selalu menekan gelora nafsu. 5. Hening, henung dalam keadaan diam. Kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itulah, kita akan mencapai cita-cita luhur. 6. Mulia guna panca waktu. Suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan salat 5 waktu. 7. Menehana teken marang wong kang wuta, menehana mangan marang wong kang luwe, menehana busana marang wong kang wuda, menehana ngiyup marang wong kang kudanan. Berilah tongkat pada orang buta, berilah makan pada orang yang lapar, berilah pakaian pada orang yang telanjang, berilah tempat berteduh pada orang yang kehujanan. Sayyid Asy'ar Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi merupakan ulama asal negeri Campa. Beliau adalah putra dari Sayyid Jamaluddin Akbar dan Fatimah. Dalam Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi datang ke Jawa pada abad ke-14 Masehi dan mendarat di pelabuhan Bandar Tuban. Dia merupakan seorang wali dan putra dari Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Kubro.
Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi juga merupakan ayah dari Sunan Ampel. Tujuannya datang ke Jawa ialah untuk bertemu Raja Majapahit yang menikahi adik istrinya, Dewi Darawati. Namun, setibanya di Gesik, dia juga berdakwah mengajarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi di Lasem, Majapahit dengan nama As-Sayyid Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati. Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Sunan Bonang juga menggubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang, dengan menambahkan instrumen bonang. Gubahannya ketika itu memiliki nuansa dikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental alam malakut. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah menggubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Kisah perseteruan Pandawa Kurawa